Halo penghirup oksigen, kayak mana kabar kalian semua? Kantong aman guys? Selamat datang di channel Explode, channel dimana kalian pengen tahu jalan cerita film tapi males nonton filmnya. Duduk manis kalian ya, kami nyeritain aman itu. Gimana jadinya kalau kalian mau ngelamar kerja jadi IT engineer tapi tiba-tiba kena scam dan dikirim ke Kamboja? Ternyata di sana kalian malah kerja jadi admin judi slot, kayak kawan-kawan kalian itu lah ya kan. Oke, film kali ini berjudul No More Bets tahun 2023 yang berkisah tentang bagaimana praktik scam perjudian online di Kamboja. Penasaran dengan jalan ceritanya? Yuk, intro dulu. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang sedang menjadi pembicara dalam sebuah seminar tentang bahaya perjudian online. Ia menceritakan bahwa bahkan seseorang yang sangat cerdas, bergelar magister komputer dan bekerja di bidang keamanan cyber bisa menjadi korban penipuan. Kisah lalu beralih ke tahun 2018, seorang programmer bernama Pan sedang menghadiri acara kantor, di mana ia berharap akan mendapatkan promosi sebagai direktur. Namun saat moderator mengumumkan nama yang dipromosikan, ternyata orang tersebut bukanlah Pan, melainkan Kevin. Merasa kecewa dan dikhianati, Pan memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebelum pergi, ia sempat meretas layar proyeksi acara tersebut sebagai bentuk pelampiasan. Beberapa waktu kemudian, Pan menerima tawaran pekerjaan melalui online. Kantor perusahaan tersebut tampak sangat meyakinkan dan profesional. Merasa optimis, Pan pun menerima tawaran tersebut tanpa ragu. Nah, saat di dalam pesawat, tiba-tiba pria bernama An Jun Chai memperkenalkan diri dan menyuruh anggota baru yang bergabung di Firefly angkat tangan. Pan yang ahli dalam dunia teknologi tampaknya sudah mengetahui identitas semua orang yang ikut bergabung di perusahaan tersebut. Chai memberitahu bahwa mereka harus transit terlebih dahulu di Venay selama 10 jam. Setelah pesawat mendarat, ia mengumpulkan paspor seluruh anggota untuk keperluan check-in. Sambil menunggu waktu, mereka diajak berkeliling kota untuk menghabiskan waktu. Namun, di tengah perjalanan, rombongan mereka tiba-tiba dihadang oleh sekelompok preman dan langsung diculik. Semua anggota rombongan kemudian dibawa menggunakan bus dengan kepala ditutup kain. Sesampai di suatu tempat yang asing, seorang pria bernama Lu memperkenalkan diri sebagai pemimpin di sana. Barulah terungkap bahwa mereka ternyata telah ditipu. Mereka dipaksa bekerja sebagai imigran ilegal di sebuah tempat yang bergerak di bidang perdagangan elektronik, penambangan bitcoin, penipuan, dan juga perjudian online. Ya, kayak teman kalian yang tiba-tiba hilang gitu kan. Sistem kerja di tempat itu dibagi ke dalam beberapa divisi. Divisi penipuan bertugas untuk melakukan percakapan atau chatting dengan target, sementara posisioner adalah para programmer yang bertanggung jawab terhadap sistem keamanan jaringan. Selama berada di situ, mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan ponsel sama sekali. Mereka juga diperkenalkan pada divisi pemikat, yaitu berisi ciwai-ciwai yang bekerja sebagai host dalam praktik perjudian online, termasuk Pan yang menolak bergabung dan berniat untuk pergi justru mendapat perlakuan buruk. Di tempat itu, siapapun yang sudah masuk tidak diizinkan untuk pergi. Kemudian, mereka dibawa ke sebuah gedung sekolah dasar yang ternyata dijadikan sebagai tempat tinggal para korban. Tempat itu pun terlihat penuh sesak dan mereka hanya tidur beralaskan matras tipis. Lalu kemudian Chai datang dan menyuruh Pan untuk mengabarkan ke keluarganya bahwa ia baik-baik saja. Di saat yang sama, orang yang tadinya dikurung di dalam kandang kembali diberi pelajaran karena pernah mencoba untuk kabur. Keesokan harinya, sebelum memulai kerja, mereka menyerukan yel-yel. Nah, saat disuruh bekerja, Pan yang style cuek ya, stay cu dia, Wak. Langsung dihantam dan dijewer oleh An sampai telinganya hampir putus. Beruntung Lu yang datang dapat melerai kejadian itu. Pan yang merasa harus mencari pertolongan, diam-diam menulis permintaan tolong di selembar kertas dan membawanya ke toilet. Di sana, ia bertemu dengan seorang ciwai cantik
Ternyata wanita itu juga menjadi korban penipuan. Paspor dan ponselnya telah disita oleh pihak sindikat. Ia diberi syarat bahwa ponselnya hanya akan dikembalikan jika berhasil mencapai target pendapatan sebesar 5 juta yuan atau sekitar 11 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis dan hampir mustahil untuk dicapai. Namun melihat adanya peluang untuk keluar dari tempat itu, Pan sepakat untuk membantunya mencapai target tersebut agar ponselnya bisa dikembalikan dengan harapan bisa memanfaatkannya untuk meminta bantuan dari luar. Kemudian kita diperlihatkan kilas balik tentang bagaimana cewek tadi, yaitu Anna, bisa terjebak dalam pekerjaan tersebut. Beredar sebuah kartu promosi judi online yang menggunakan fotonya tanpa izin, sehingga merusak citra perusahaan tempat ia bekerja. Akibatnya kontraknya pun diputus secara sepihak. Tak punya pilihan lain, Anna akhirnya menerima tawaran dari temannya untuk bekerja sebagai admin di sebuah platform live judi online. Ternyata sampainya di sana, ia bersama cewek-cewek lain diharuskan untuk masuk tanpa menggunakan paspor alias ilegal. Begitulah awal mula ia terjebak di dalam pekerjaan gelap ini. Kembali ke adegan di kamar mandi, tiba-tiba Chai muncul secara mengejutkan, membuat Pan dan Anna panik. Pan buru-buru mencoba membuang kertas permintaan tolong itu ke dalam kloset, namun gagal karena air tidak mengalir. Dalam kepanikan, ia terpaksa menelan kertas tersebut agar tidak ketahuan. Nah, kemudian kita diperkenalkan dengan sekelompok anak muda yang bekerja sebagai bagian dari tim penerjemah Pen Akatsuki untuk situs LK21. Suatu hari, mereka menerima pesan promosi dari situs judi online. Meskipun sudah diperingatkan oleh pacarnya, Yu, untuk tidak mencoba permainan itu, sang pemimpin tim, Tian, tetap tergoda dan mulai terpengaruh. Setelah mengantar pacarnya pulang, Tian mulai mencoba permainan tersebut di dalam mobil dengan melakukan deposit. Di awal permainan, Tian memang diberi kesempatan menang, yang membuatnya semakin tergiur. Karena merasa terus menang, ia pun larut dalam permainan judi online tersebut hingga tertidur di dalam mobil sampai pagi. Keesokan harinya, ia berniat membeli klarinet untuk Yu, tapi uangnya tidak cukup. Dengan bodohnya, ia mencoba peruntungan dengan kembali depo. Namun sialnya, di permainan kali ini, ia kalah telak dan rungkat. Dalam keadaan bingung dan terdesak, Tian disuruh memilih untuk mengajukan pinjol dan bahkan berkonsultasi dengan admin judol berharap mendapatkan trik agar bisa terus menang. Singkat cerita, ia sempat berhasil membelikan pacarnya sebuah klarinet dari hasil kemenangannya. Namun sayangnya, Tian sudah terlanjur kecanduan. Ia bahkan sampai meminjam charger dari orang lain karena ponselnya hampir habis baterai, semata-mata agar bisa tetap melakukan deposit dan terus bermain. Dan inilah awal kehancuran Tian. Sepanjang hari, ia terus memainkan berbagai macam judi online sampai menjual barang-barangnya. Bahkan ia juga meminjam uang kepada orang tuanya. Suatu hari, tiba-tiba sekelompok rentenir datang ke rumah Tian untuk menagih hutang. Ternyata, tanpa sepengetahuan orang-orang terdekatnya, Tian sudah memiliki banyak tunggakan pinjaman online. Dalam kondisi fisik yang sudah lemah akibat stres dan kecanduan, ia tetap dipaksa untuk mendonorkan darah sebagai bentuk pembayaran utangnya. Meski tubuhnya jelas tidak sanggup, para rentenir tidak peduli. Akhirnya orang tua Tian melunasi hutangnya. Di rumah, Tian mulai berubah menjadi pribadi yang temperamental. Ia bahkan nekat menggadaikan mobil milik orang tuanya demi melunasi hutang-hutang yang terus menumpuk akibat kecanduannya. Melihat kondisi Tian yang makin tak terkendali, orang tuanya hanya bisa pasrah. Mereka akhirnya mengganti ponselnya dengan handphone biasa dengan harapan bisa menghentikan kecanduannya terhadap judi online. Saat sedang menonton pertandingan sepak bola bersama Yu, Tian menyuruhnya untuk memasang taruhan. Ketika klub yang mereka dukung menang, Tian sangat senang karena yakin akan mendapat jackpot besar. Namun kegembiraannya seketika berubah menjadi kemarahan ketika mengetahui bahwa Yu telah membatalkan taruhannya diam-diam. Merasa dihianati dan kehilangan kesempatan untuk menang, Tian pun tersulut emosi sampai memukul Yu. Keesokan harinya, Tian mengunjungi rumah neneknya. Tanpa sepengetahuan sang nenek, ia diam-diam mencuri gelang milik neneknya. Padahal saat itu ia baru saja diberi uang sebesar 150.000 yuan sebagai modal untuk pernikahannya. Memang cucu biadab.
15萬俾你，公唔公？ Yu mendatangi polisi divisi anti judol untuk meminta pertolongan tapi diabaikan oleh polisi karena mereka sedang sibuk mengadakan seminar anti judol. 姑娘，我们铺天盖地的做反诈宣传， Di rumah, Tian yang semakin gila mengunci ibunya di kamar dan mengancam untuk bundir kalau tidak diberi ponselnya. Akhirnya mau tidak mau ibunya pun memberikannya. Tian yang kini telah menjadi top tier dalam dunia judi online secara psikologis benar-benar telah dimanipulasi oleh perusahaan tersebut. Ia bahkan sampai menggadaikan tempat tinggalnya demi terus bermain. Saat ia menelepon konsultan judi online, ia justru diarahkan untuk melakukan deposit dalam jumlah yang sangat besar, dengan janji akan mendapatkan kemenangan yang lebih besar pula. 登录我的账号，里面有800万。 Namun ya seperti yang kita duga, semua itu hanyalah tipuan. Siapa yang jackpot? Lu dan orang-orangnya lah. Mereka mengerahkan pegawainya untuk menarik uang hasil menipu Tian secara serentak. Sayangnya, Tian yang frustasi pun akhirnya memilih untuk bundir. Di lain sisi, Lu dan rekan-rekannya berpesta merayakan kemenangan besar mereka. Di dalam kantor, Lu memanggil Anna dan berniat menepati janjinya untuk mengembalikan paspornya karena Anna telah berhasil mencapai target yang ditentukan. Namun, secara tiba-tiba, Lu mengingkari janjinya dan malah memerintahkannya untuk 建议你还有别的选择，什么选择？嫁给我。 Beruntung Pan datang tepat waktu dan menawarkan solusi kepada Lu. Sebuah program yang ia rancang untuk menghemat sumber daya dan mengurangi kebutuhan jumlah pegawai. Program itu akan membuat operasional sindikat berjalan lebih efisien. 我想做一个自动化程序，把人工客服功能全部放在 App 里。 Terkesan dengan kecerdasan dan cara kerja Pan, Lu akhirnya setuju memenuhi satu permintaan Pan, yaitu mengembalikan ponselnya dengan alasan agar Pan bisa menghubungi temannya. 我回几个微信， Keesokan paginya, Anna yang sedang menjalani hukuman dengan tidur di luar ruangan bertemu dengan Pan. Saat Pan sedang mengoleskan salep anti serangga di tubuhnya tanpa mereka sadari, Lu melihat kebersamaan mereka dan memperkenalkan mereka kepada anaknya. 月婷啊，他刚转学过来，我带他随便看一看。 Karena kinerjanya yang baik, Pan dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak. Di sana ia menemukan sebuah pulpen. Ia teringat dengan uang yang diambilnya saat pesta kemarin. Ia pun menuliskan nomor bantuan di uang tersebut dan memberikannya kepada Anna. Ternyata untuk menghindari kecurigaan dari keluarga dan teman mereka, orang-orang yang bekerja di situ membuat situasi seakan-akan sedang liburan dan mengunggah foto-foto mereka ke sosial media. Saat ingin membayar dengan uang yang sudah ditulis nomor darurat tadi, tanpa sengaja, Anna menjatuhkan uangnya. 明白三焦多达。 我要去干嘛？ Duh, hampir aja ketahuan. Setelah menerima saran dari Pan mengenai efisiensi jumlah pegawai, Lu pun membebaskan beberapa pekerja dari tempat tersebut. 收拾行李，明天不用来上班了。 Salah satu dari mereka sempat bertemu dengan Pan sebelum pergi. Diam-diam, Pan menitipkan uang yang tadi, berharap uang itu bisa digunakan untuk mencari bantuan atau menyelamatkan mereka. Namun naas, dalam perjalanan, Chai yang tengah membutuhkan uang tunai menemukan dan mengambil uang tersebut. Ia menggunakannya untuk berbelanja. Sayangnya, aksi itu tidak luput dari pengawasan. Uang tersebut pun akhirnya ketahuan. 这个龙是的，帮你们看播。 Saya langsung melaporkan kejadian itu kepada Lu, yang kemudian mengumpulkan dan menyidang semua orang yang terlibat. 有人在这张钱上写了一个求救电话， Pan dan Anna yang merasa sudah tidak bisa mengelak lagi, akhirnya mengakui perbuatan mereka. 是我。是我写的。 Lu lalu menantang siapapun yang ingin pergi dari tempat itu untuk segera angkat kaki. Namun suasana sunyi, tak satu pun pegawai berani melangkah keluar. 3，想走的就走。 走啊，走啊！ Akibat pengakuan tersebut, hukuman brutal pun dijatuhkan. Anna dipaksa menjalani penyiksaan kejam. Kukunya dicabut satu persatu. Sementara Pan menerima nasib serupa. Kakinya dipatahkan tanpa ampun. Di perjalanan menuju tempat istirahat, Anna melompat keluar dari mobil dan berusaha kabur. Ia menemukan kantor polisi dan meminta tolong. Namun ternyata polisi di kota itu sudah bersekongkol dengan perusahaan judol dan Chai menjemput Anna kembali.
Chai diperintahkan oleh Lu untuk membunuh Ana dengan cara menenggelamkannya ke laut. Sambil merekam kejadian tersebut sebagai bukti, Chai menyuruh anak buahnya untuk melemparkan Ana ke dalam air. Beberapa saat setelah tubuh Ana tenggelam, Chai diam-diam menariknya kembali ke permukaan dan menyuruhnya untuk kabur sejauh mungkin. Ternyata Chai diam-diam berusaha menolongnya. Ia berpura-pura telah menjalankan perintah Lu, padahal sebenarnya ia sedang menyusun rencana untuk menyelamatkan Ana dengan membuat seolah-olah dirinya sudah mati. Di sisi lain, Yu kini telah menjadi seorang relawan yang aktif dalam gerakan anti judi online. Polisi itu menanyakan kabar pacarnya yang dulu terlibat dalam judi online. Dengan raut wajah sedih, Yu menjelaskan bahwa pacarnya telah mencoba bunuh diri dan kini dalam keadaan koma di rumah sakit. Dalam perjalanan pulang, Yu menceritakan secara detail kepada polisi tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Tian. Tiba-tiba seseorang diam-diam menyelipkan sebuah kartu di jendela mobil mereka. Ketika kartu itu diambil dan diperlihatkan dengan dekat, foto yang tertera di kartu tersebut ternyata sama persis dengan poster judi online yang pernah dilihat oleh Tian. Dari temuan kartu itu, polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam. Mereka berhasil melacak percetakan tempat kartu itu dibuat dan segera menggerebek lokasi tersebut. Dari penyelidikan itu pula, mereka menemukan dan menangkap salah satu rekan Ana, orang yang dulu menawarkannya pekerjaan. Ternyata orang tersebut memang sudah merupakan bagian dari sindikat kejahatan yang selama ini menjalankan operasi judi online dan perdagangan manusia digital. Satu persatu, jaringan gelap ini pun mulai terkuak. Ana yang berhasil melarikan diri akhirnya kembali ke rumahnya. Namun setiba di sana, ia mendapati beberapa polisi sudah menunggunya. Mereka datang bukan untuk menangkap, melainkan untuk menginterogasi dan menggali informasi lebih lanjut tentang sindikat judi online tersebut. Ana kemudian dibawa ke sebuah seminar anti judi online yang dipandu oleh Yu. Di sana ia menyaksikan langsung bagaimana dampak judi online merusak banyak kehidupan, termasuk dirinya sendiri. Setelah itu, polisi mengajaknya mengunjungi rumah sakit tempat Tian dirawat saat kondisi koma. Melihat Tian terbaring lemah dan mengenang semua yang telah terjadi, Ana pun diliputi rasa bersalah. Polisi mulai bergerak untuk menyelidiki tempat persembunyian mereka. Sindikat itu pun mulai terungkap satu persatu. Saat mendapati lokasi persembunyian mereka, ternyata tempat itu sudah kosong. Di sisi lain, teman Pan yang berprofesi sebagai guru sedang mengajar di sebuah sekolah dasar. Ia tiba-tiba tersadar bahwa selama ini Pan telah mengirimkan pesan-pesan tersembunyi dalam bentuk kode. Rasa ada yang tidak beres, ia segera menghubungi pihak kepolisian dan melaporkan temuannya itu. Kesadaran itu menjadi titik penting dalam upaya pelacakan sindikat kejahatan yang telah menjerat Pan dan banyak korban lainnya. Singkat cerita, polisi berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Lu yang tahu mereka akan ketahuan menyuruh semua pegawainya untuk menghancurkan barang bukti. Terjadi baku tembak antara polisi dan para penjaga. Di tengah Lu yang kebingungan, ia menitipkan anaknya kepada Pan untuk diantarkan ke alamat tempat ibunya berada. Tiba-tiba saat semua orang sudah tertangkap, polisi melihat bukti yang sudah hancur. Diberitahu oleh Pan bahwa ia bisa mengakses semua bukti melalui ponselnya Lu. Mau tidak mau, Lu pun memberikan ponselnya. Namun sesaat kemudian, Chai menembak ponsel itu yang membuatnya ditembak oleh polisi dan modar seketika. Hal itu pun memicu situasi menjadi kacau. Para polisi dan tahanan saling menyerang satu sama lain. Setelah gas air mata ditembakkan, situasi akhirnya menjadi reda dan mereka pun kembali ditahan. Di akhir cerita, Lu didakwa hukuman mati dan Pan dipekerjakan untuk membantu pihak kepolisian memberantas sindikat judi online. Ia menjadi pembicara di seminar pada awal film tadi dan menceritakan kengerian orang-orang yang terlibat dalam judi online. Nah, dari semua kejadian di film No More Bets, kita bisa ambil pelajaran penting kali nih. Jangan pernah coba-coba masuk ke dunia judi online, baik sebagai pemain, apalagi sebagai admin atau bagian dari sindikatnya. Sekali masuk, susah keluar. Yang awalnya cuma iseng bisa jadi kecanduan. Yang awalnya nyari cuan malah buntung dan merusak hidup sendiri, bahkan hidup orang lain yang juga ikut terkena dampaknya.
Jadi kalau kalian ada tawaran kerja mencurigakan atau iming-iming uang cepat dari dunia maya, mending kalian pikir 2 kali ya kan, karena yang kelihatan indah belum tentu aman. Tetaplah bijak di dunia digital, jangan gampang tergoda sama yang instan, karena hidup itu bukan soal jackpot, tapi soal pilihan yang tepat. Anjay. Itu dia alur cerita film No More Bets. Di IMDb rating film ini 6,8. Tapi kalau menurut kalian cocoknya dikasih rating berapa nih? Oke, sekian dulu arti cerita film kali ini. Kalau kalian suka, please klik like dan jangan lupa subscribe, terus komen mau diceritain film apa lagi. Oke, see you on the next video. Sehat-sehat kalian ya.